Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak terong. Untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan terong secukupnya. Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan udang secukupnya. Ini udang ada 18 ekor ya teman-teman. Nah, untuk udang ini taruh di satu tempat ya, di satu telanan. Jangan lupa udangnya dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian geprek udang. Lalu dicincang ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah lembut ya. Kemudian diambil, taruh di satu tempat. Bumbui udang dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, sedikit merica bubuk secukupnya saja, 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata ya teman-teman, tambahkan 1 sendok teh air jahe. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis di udang ya, atau rasa amis. Sekalian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, masukkan saja dan kemudian diaduk rata. Nah, setelah diaduk rata ya teman-teman, kemudian kita banting-banting saja. Ini fungsinya adalah biar itu ya, intinya biar enak, kenyal ya, biar kenyal. Dan ini semakin banyak bantingan, tentunya rasa akan semakin enak ya teman-teman. Nah, begini saja ya teman-teman. Kemudian diamkan kurang lebih 30 menit, biarkan bumbu meresap dulu. Di sini saya akan menggunakan 1 buah saja. Sisihkan yang 1 buah ya. Dan jangan lupa untuk terong dicuci bersih lalu keringkan ya teman-teman. Kemudian potong terong sesuai selera. Nah, di sini saya potong ininya ya, ini tidak mau. Nah, lalu saya potongnya seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya. Kemudian siapkan sedikit tepung maizena, siapkan sedikit air, lalu siapkan juga untuk adonan ya teman-teman. Taruh di dekatnya saja. Ambil 1 terong ya teman-teman. Nah, olesi sedikit air, jangan terlalu basah. Kemudian ambil sedikit tepung maizena dan oleskan ya. Nah, seperti ini. Ini juga berfungsi ya teman-teman. Fungsinya adalah biar likat ya, biar nanti ketika diolesi adonan itu, ketika digoreng adonan akan tetap likat. Nah, seperti ini. Lalu ambil sedikit adonan udang ya teman-teman, kemudian olesin di terong. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk daging udang, teman-teman bisa menggantinya dengan daging ayam, daging ikan. Biasanya kalau di Hongkong menggunakan daging ikan ya teman-teman. Tapi karena di sini saya adanya daging udang, jadi ini saya kasih adonan daging udang saja. Nah, selain ini bisa daging sapi pun juga bisa ya teman-teman, daging cumi-cumi pun juga bisa,
terserah sesuai selera mau menggunakan daging apa. Nah, adonan sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan dan lakukan sampai terong habis. Nah, ini teman-teman, adonan sudah selesai ya, jadinya seperti ini. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Kemudian kita siap masak ya teman-teman, panaskan minyak secukupnya. Nah, ini kalau minyak lebih, hasil pun akan lebih bagus ya teman-teman. Setelah minyak panas, lalu masukkan ini ya, terong. Nah, ini teman-teman, jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil, biar itu ya, biar adonan tidak gosong ya. Nah, biarkan pelan-pelan matang. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar tidak gosong. Nah, ini sudah kekuning-kuningan ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman, udang terong sudah itu ya, sudah digoreng kurang lebih sudah matang ya. Terong pun juga sudah matang ya. Nah, ini baliknya sudah kehitam-hitaman. Ini bukan gosong ya teman-teman, tapi ini memang matang ya. Ini kecoklat-coklatan, bukan kehitam-hitaman ya. Nah, sekarang kita angkat saja, taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, mudah saja, simpel saja. Terong diolesin dengan daging udang, resep yang simpel, mudah dan cepat cara buatnya. Untuk bahan tentunya mudah didapat, harga yang pasti juga terjangkau ya teman-teman. Nah, resep ini kalau di Hongkong namanya adalah Yong Ai Kwa. Nah, kalau teman-teman di restoran Hongkong ya, pesan Yong Ai Kwa nanti akan dikasih seperti ini. Tapi untuk bumbu adonan ini ya, atau olesan ini, kalau di restoran biasanya menggunakan daging ikan. Karena di sini saya tidak ada daging ikan ya teman-teman, adanya udang, jadi saya tambahkan dengan olesan daging udang. Nah, biasanya kalau orang Hongkong di rumahan ya, biasanya menggunakan daging ikan juga. Kalau tidak ya daging udang seperti ini. Boleh juga ditambahkan dengan daging sapi ya teman-teman, daging ayam atau daging lainnya, daging cumi-cumi ataupun daging yang satunya itu apa? Kalau di sini namanya adalah mat yu. Nah, itu juga akan enak ya teman-teman. Dan cara makannya kalau di restoran cuma dicocolin dengan siyao atau kecap asin. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja ya, bisa dibumbu dengan saus tiram, lada hitam ataupun saus sambal. Nah, itu juga lebih enak. Resep yang simple dan mudah cara buatnya, yang jelas juga enak. Yang pasti ini sudah menu restoran, bisa dibilang makanan khas Hongkong, atau ini sangat legendaris ya teman-teman di Hongkong. Ini banyak orang makan ya, banyak orang pesan Yong Ai Kwa. Nah, seperti ini. Resep yang sangat simpel dan enak ya teman-teman. Teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya kalau tidak mencoba. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.